keluarga. Sesuatu yang luar biasa tentunya. Kali pertama saya kesini, perkenalkan nama saya Ria Buta Makarau. Saya melayani Tuhan, dipercayakan Tuhan melayani sebuah jemaat di Jakarta. Tempatnya istri saya 1, anak saya 3. Kaget juga sih ya, udah lama gak ketemu Pak Gideon. Katanya juga ada di Maxon ya, luar biasa di Maxon. Selamat buat Pak Gideon dan semua teman-teman atau jemaat Tuhan di tempat ini. Ini kali yang pertama saya kesini. Dan saya mohon maaf untuk tidak bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai Pak Gideon dan seluruh jemaat, karena harus ke kurs ya. Ada 3 kali ibadah lagi saya kerjakan, melaksanakan. Baik, kita sampai jam berapa nih Pak? Ya. Sampai jam berapa gitu? Ya. Di sana waktunya jam 9 ya? Iya. Oke, saya harus selesai jam berapa? Jam 9.12. Ke situ paling 5 menit lah ya nyampe lah ya. Oke, baik. Pagi ini saya ingin membahas kepada saudara tentang mujizat. Katakan sama-sama mujizat. Saya ingin membahas tentang paradigma mujizat. Kenapa saya ingin membahas itu? Karena saya percaya bahwa kekristenan adalah sesuatu yang bukan sekedar agama yang kita peluk. Kesalahan terbanyak dari Kristen masa kini adalah kekristenan telah digiring dan dijebak dalam cara berpikir agama. Nah, dalam kaitan itu makanya saya mau saudara mengalami mujizat Tuhan. Ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa mujizat itu udah nggak ada, itu abad pertama lah terakhir itu di Kisah Rasul dan sebagainya. Tapi saya tetap meyakini mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan tetap ada sampai hari ini, dan mujizat itu harus saudara alami dalam kehidupan saudara. Mengapa seperti itu? Karena saya tidak mau saudara terjebak dalam salah satu ekstrim. Karena hari ini ada 2 ekstrim dalam kekristenan. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim yang menolak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang supranatural seperti itu. Dan mereka mempercayai itu yang saya bilang tadi, bahwa mujizat itu zaman dulu kala lah, udah gak terjadi hari ini lah, udah gak ada itu. Nah, pemahaman-pemahaman itu saya pikir tidak berdasar. Kaum Kristen liberal, beberapa kaum Injili, ya saya harus sebutkan itu kepada saudara karena supaya saudara mengerti bahwa di dalam Kristen sendiri ada begitu banyak paham kan sebenarnya. Nah, itu mereka menolak atau mereka tidak lagi mempercayai bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Itu yang membuat akhirnya kekristenan mereka cuma berkutat hanya kepada dogma, kepada doktrin. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dogma dan doktrin itu tidak penting, tapi yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa dogma penting, doktrin penting, tetapi pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan juga penting. Apa artinya saudara jadi Kristen setelah pernah mengalami Tuhan dalam hidup saudara? Kristen kita akan jadi kaku, beku, dan gak laku akhirnya. Kita garing banget jadi Kristen, kita gak ngalami Tuhan soalnya kan. Nah, ini yang penting untuk saya sampaikan kepada saudara, bahwa jangan sampai terjebak kepada salah satu ekstrim. Sementara ekstrim yang lain adalah ekstrim yang lebih menekankan kepada mujizat, pengalaman-pengalaman supranatural. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah banyak penyesatan juga di situ. Kenapa? Karena kita membangun dasar kekristenan kita di situ. Nah, saya mau membawa saudara kepada sebuah keseimbangan, karena buat saya kekristenan itu adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kunci dalam kehidupan kita. Bahwa kekristenan tidak boleh terjebak kepada salah satunya. Ketika kita terjebak kepada salah satunya, ya kita akan jadi kekristenan yang salah akhirnya. Buat saya, antara pemahaman kebenaran dan mengalami atau pengalaman dengan Tuhan, itu 2 hal yang tidak boleh saudara dan saya pisahkan dalam kekristenan kita. Saya ulang sekali lagi, bahwa pemahaman kebenaran dan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu 2 hal yang tidak boleh saudara pisah dari kekristenan. Kapan kita pisahkan itu pasti bukan kekristenan jadinya. Betul ya saudara ya? Jadi saya mau saudara menerima kedua-duanya. Bahwa pemahaman kebenaran itu penting, tapi juga pengalaman dengan Tuhan itu juga penting. Bahwa pengalaman-pengalaman dengan Tuhan ini kan akan meneguhkan pemahaman kita akan kebenaran. Betul nggak saudara? Jadi jangan sampai juga saudara membangun dengan pengalaman-pengalaman mujizat, apalagi segala macam, karunia-karunia Roh Kudus, penglihatan, pewahyuan dan lain sebagainya itu, lalu saudara membangun kesal saudara di situ, penyesatan banyak terjadi di situ.
perlu juga kan pemahaman kan. Pemahaman ini penting juga, pemahaman akan kebenaran, pengetahuan akan kebenaran itu penting. Tapi kalau cuma pemahaman akan kebenaran dulu, pengetahuan akan kebenaran dulu, kita terjebak pada kesan yang dogmatis, kesan yang cuma doktrin, jadi kaku kita, jadi cuma agama. Nah, kekristenan yang saya pelajari adalah kekristenan yang mengkombinasikan keduanya. Bahwa pemahaman pemahaman akan kebenaran itu penting, saudara harus bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran, pengenalan akan kebenaran, pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara juga perlu mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Bisa diterima nih? Oke, saya berdoa soal ini kan jemaat baru kan, gereja baru. Saudara jangan sampai salah, jangan sampai terjebak pada salah satu ekstrim. Saudara mesti bertumbuh dalam keduanya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan sekedar saudara bisa harus percayai dalam kehidupan. Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu kita alami. Saya ulang, ini karena masih pagi, khotbah pagi itu susah gampang. Jemaat masih antara surga dan bumi biasanya kan. Ada yang menatap saya sih, tapi kosong gitu kan. Menatap saya cuma kosong aja gitu. Oke, nggak apa-apa, saya ulang makanya. Bahwa kekristenan itu harus ada di dalam keseimbangan. Kita harus dapat mengkombinasikan dua faktor penting. Yang pertama adalah pemahaman akan kebenaran. Itu saudara mesti bertumbuh di situ tuh. Jangan jadi anak Tuhan yang bodoh terus. Saudara gampang tersesat di akhir zaman ini kalau saudara bodoh terus. Pemahaman akan kebenaran penting banget. Tapi kan bukan hanya pemahaman akan kebenaran kan. Saudara juga perlu pengalaman dengan Tuhan. Buat apa saudara pelajari pemahaman akan kebenaran? Saudara nggak mengalaminya. Tapi juga jangan sampai saudara terjebaknya cuma pengalaman. Saudara bangun iman saudara di situ, saudara bangun kisah saudara di situ, saudara kurang pemahaman akan kebenaran, gampang tersesat juga. Itu sebabnya dua hal ini penting sekali, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan sekedar saudara harus percayai, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu kita alami. Kalau Tuhan cuma saudara percayai, itu agama. Semua agama percaya Tuhan. Tapi yang membedakan kesana ini, kita bukan sekedar percaya Tuhan, tapi kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Alami Tuhan dalam ibadah-ibadah saudara, alami Dia. Dalam keseharian saudara, alami Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang perlu saudara alami. Kalau saudara nggak mengalami Tuhan, gimana saudara mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan seperti itu? Oke, baik. Itu sebagai pendahuluan aja untuk saya menukik kepada poin saya ini. Saya mau bahas apa? Mujizat. Oh iya, itu jangan sampai lupa ya. Saya mau bahas tentang mujizat itu. Oke, baik. Mari kita lihat bersama-sama satu ayat saja. Saya pikir ini satu ayat yang penting yang memberitahu kepada kita bahwa mujizat Tuhan saya percaya masih ada sampai hari ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Multimedia bisa bantu. Ada Alkitab nggak multimedia kita? Ada ya, oke. Kalau ada boleh dibantu supaya lebih cepat aja. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Katakan sama-sama, Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Ini penting nih. Yesus Kristus tetap sama. Terus apa katanya? Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau Alkitab bilang Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, berarti apa? Kesimpulannya, Yesus tidak berubah. Itu kan ada lagunya itu kan. Dari ayat ini ada lagu yang lagi viral tuh kemarin itu kan di TikTok ya kan. Tuhan Yesus tidak berubah, lagu lama banget itu kan. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lalu kemudian orang Kristen ganti liriknya. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Jadi sampai itu nggak berubah. Yesus nggak berubah karena Dia Tuhan. Kita belum Tuhan, Pak. Kita bukan Tuhan. Kita perlu berubah. Amin. Kasih tahu lu berubah. Yesus yang tidak berubah gitu. Kita ini nggak berubah sama kayak Yesus akhirnya gitu. Yesus tidak berubah karena Dia Tuhan. Amin. Dulu Dia Tuhan, sekarang Dia Tuhan, sampai selama-lamanya Dia Tuhan. Ya kalau kita ini perlu berubah. Jangan Kristen dari dulu Kristen tapi nggak berubah. Yang pelit tetap pelit,
Judes tetap Judes, ya kan? Suka ngutang, sampai sekarang masih suka ngutang. Udah gitu nggak bayar lagi, itu yang repot. Aduh. Tapi di gereja, haleluya, Yesus ku cinta kau. Apaan itu? Mesti berubah dong kita, amin. Yang tidak berubah siapa? Yesus tidak berubah. Kalau Yesus tidak berubah, kasihnya berubah nggak? Loh, Yesusnya aja nggak berubah, kok Yesusnya sama kok? Kalau Yesusnya tidak berubah, kuasanya berubah nggak? Loh, nggak berubah dong. Nah, mujizat itu siapa yang kerjain? Saya tahu mujizat itu ada dua sumber, ada yang dari Tuhan, ada yang dari iblis. Iblis juga bisa bikin mujizat, saudaraku. Tapi yang kita bicarakan bukan mujizat dari iblis kan? Yang kita bicara ini mujizat dari Tuhan. Nah, kalau mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, itu dikerjakan oleh kuasanya. Nah, kalau Yesusnya sama, kuasanya masa berubah? Dulu sakti Yesus, sekarang kurang sakti Yesus. Masa begitu, saudaraku? Gak bisa dong. Yesus tidak berubah, amin. Kalau Yesus tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Dulu dia buat mujizat, hari ini dia buat mujizat, sampai selama-lamanya dia buat mujizat. Amin, saudara. Itu sudah perlu tahu. Jadi, kalau ada kekristenan yang menentang mujizat, ya rugi sendiri, saudaraku. Saya mau mengalami mujizat karena saya tahu Tuhan tetap mengerjakan mujizat sampai hari ini. Amin, saudara. Doa saya supaya saudara alami mujizat itu. Baik, saya ingin akhiri dengan ini. Boleh diakhiri, saudara. Kan biasanya cuma senang kalau khotbah singkat kan, saudara. Puji Tuhan, hari ini pendetanya baik sekali ya. Khotbahnya singkat sekali. Cuma saudara jangan terkecoh. Saya ingin akhiri dengan 3 paradigma tentang mujizat, dan 1 paradigma itu membutuhkan 15 menit. Saudara bisa pulang dengan damai sejahtera dengan 3 paradigma mujizat ini. Sebenarnya saya mau datang dengan 20, Pak. 20 paradigma mujizat, cuma waktu karena saya mesti ke kos lagi, ya kan. Terbatas waktu kita untuk membahas. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Masalah waktu sih, Pak. Tapi yang kedua masalahnya kalau saya bahas 20 adalah begitu paradigma ke-19. Paradigma pertama saudara pasti lupa. Tadi apa ya paradigma pertama? Kan sudah terlalu banyak. Betul nggak saudara? Jadi kalau 3 bisa, saudara bisa ingat? Oke, 3 bisa ya? Oke. Atau 2 aja kita kurangi supaya lebih gampang untuk diingat. 3 atau 2? 3 aja. Guru saya mengajarkan dulu gini, kalau khotbah itu 3 terbaik. Jadi saya datang dengan kepada saudara dengan yang terbaik. 3 itu yang terbaik. 4 kebanyakan, 2 nggak apa-apa, 1 tidak berdosa. Dia bilang kalau kamu datang khotbah nggak ada poin, jangan datang khotbah. Buat apa kamu khotbah nggak ada poinnya ya kan? Saya datang kepada saudara dengan yang terbaik. Yang terbaik adalah 3. Makanya saya datang kepada saudara dengan 3. Paradigma tentang mujizat. Yang pertama, paradigma yang pertama, saudara siap untuk itu? Paradigma pertama mujizat adalah ini yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa mujizat itu bukan dasar iman kita. Mujizat itu bukan dasar kekristenan kita. Mujizat itu bukan tujuan daripada kekristenan kita. Mujizat itu cuma fasilitas. Katakan dulu sama-sama, fasilitas. Jadi mujizat bukan tujuan, bukan dasar, Pak. Mujizat adalah, nah banyak orang Kristen salahnya membangun imannya di atas mujizat, membangun kekristenannya di atas fondasi mujizat. Atau ada banyak orang Kristen yang menjadikan mujizat tujuan daripada kekristenan imannya. Makanya kita cuma kejar-kejar mujizat. Kita tergila-gila, kita kecanduan dengan mujizat. Begitu mujizat tidak terjadi, mujizat nggak ada, atau mujizat belum muncul, kita kecewa. Apa dasar iman saudara? Jangan bangun di atas dasar mujizat. Saudara akan kecewa nanti. Mujizat bukan tujuan, bukan pengejaran kita, bukan. Bahwa di dalam kita berjalan menuju kepada tujuan kita, Tuhan menyiapkan mujizat sebagai fasilitasnya. Tujuan saudara dan saya itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia, bukan masuk surga juga. Kita sendiri menetapkan tujuan masuk surga tujuannya. Bukan. Masuk surga itu akibat dari kekristenan, bukan tujuan. Nanti kapan-kapan kita bahas ini ya. Kalau sudah agak tergoncang dikit, simpan aja kegoncangan itu. Nah, saya nggak mau terlalu jauh. Nanti dalam kesempatan berikutnya lah kita bahas. Kenapa surga bukan tujuan? Karena tujuan itu bukan tempat, Pak. Surga itu tempat, tujuan kita bukan tempat. Minggu
umum lagi kan saudara kan. Kita cuma diajar-ajar bertahun-tahun kan tujuan kita masuk surga. Ya, masuk surga itu akibat dari kekristenan itu. Kalau tujuan ini saya kasih sedikit aja. Kalau tujuan utama kekristenan kita adalah masuk surga, waktu saudara dan saya jadi Kristen, lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya diberangkatkan aja ke surga. Loh, kalau tujuannya kan masuk surga, kenapa kita masih ada hari ini? Kenapa nggak diberangkatkan aja ke surga semua? Kan selesai tujuannya. Loh, kenapa kita masih ada? Pernah berpikir? Saudara makan nggak saudara? Ibu nggak makan. Saudara, saya nanya makan. Kok saya kayak bingung ya? Saudara makan nggak? Makan. Oke, gitu ya susah nanya ya kan? Makan ya saudara. Tujuan makan apa? Kenyang ya kan? Itu makanya kita menetapkan tujuan makan aja salah. Ulangi saya. Coba jangan asal jawab. Coba dipikirin dulu. Tujuan makan apa? Itu bukan kenyang. Kenyang itu akibat dari makan. Kalau kenyang dari tujuan makan kita, yang pertama kita akan makan banyak pasti. Satu piring kurang, belum kenyang, kita nambah banyak. Terus yang kedua kemungkinan kalau tujuan makan itu kenyang, kita akan makan apa aja. Yang penting batu dikecapin kita makan. Batu di semur kita makan. Kenapa? Yang penting kenyang, Pak. Kalau tujuan makan itu kenyang, yang ketiga nih, kita akan makan gak kenal waktu. Kapan kita lapar? Jam 7 malam makan. Nyala. Kan katanya 4 jam. Kemudian kita lapar lagi. 4 sampai 5 jam. Jam 12 malam kita belum tidur, lapar lagi. Makan lagi. Habis makan tidak tidur. Jam 5 lapar lagi, baru makan. Kita makan kapan aja gak kenal waktu. Kenapa? Karena tujuan makan adalah kenyang. Yang benar itu apa? Tujuan makan kenyang atau tujuan makan untuk hidup? Nah, kalau tujuan makan itu untuk hidup, saudara gak akan sembarangan makan. Saudara gak akan makan sampai sebanyak-banyaknya. Enggak. Sekadarnya aja, karena untuk hidup aja. Yang penting hidup itu bukan makannya. Nah, saya mau nanya nih, tujuan kekristenan masuk surga. Masuk surga itu akibat. Karena saya punya juru selamat namanya Yesus. Kalau saya mati hari ini, saya bersama Tuhan di surga. Tapi tujuannya bukan. Tujuannya itu Tuhan ingin menjadikan saya serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Loh ya, karena saya akan memerintah bersama Dia. Nanti dalam kekerahan kita ngapain senang-senang? Ini sesat juga. Masuk surga ngapain senang-senang, liburan kekal. Wah, itu karena kita sudah gereja itu dipenuhi dengan hedonisme dan materialisme. Makanya pemahaman kita di surga kita senang-senang. Ya ampun. Baca ulang Alkitab saudara, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, untuk memerintah kita perlu serupa dan segambar dengan Dia. Makanya kita masih ada lewati proses demi proses supaya kita makin lama makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tujuan kita apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk pembahasan. Sudah bisa baca lah Roma 8 ayat 8 sampai 29. Itu kan akhirnya bilang begitu kan. Nah, dalam perjalanan mencapai tujuan itu, Tuhan sediakan fasilitas yang namanya mujizat. Itu salah satu fasilitas. Fasilitas yang lain itu masalah, persoalan, ya kan. Mujizat itu salah satu fasilitasnya. Supaya saudara bisa sampai kepada tujuan itu. Jadi mujizat itu bukan dasar, bukan tujuan, tapi mujizat itu hanya fasilitas. Apa dasar iman saudara? Yesus dong. Makanya mau mujizat terjadi, mujizat tidak terjadi, saya tetap sembah Yesus. Gitu. Apapun yang terjadi, mau mujizat terjadi, mujizat tidak terjadi, saya tetap mengasihi Yesus. Itu yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka dipaksa untuk sembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka nggak mau kan? Karena mereka tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka dipaksa, bahkan dipaksa sampai diancam, diintimidasi. Mereka akan dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, Tuanku Raja dan Engkau tahu, Allah yang kami
kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya hari ini Tuhan dan Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Kami akan tetap menyembah Tuhan Allah kami. Artinya dia ngomong gitu, mau ditolong tidak ditolong, mau mujizat terjadi mujizat tidak terjadi, Tuhan tetap Tuhan yang kami sembah. Gitu dong. Amin. Mujizat apa? Fasilitas. Dia bukan dasar. Jangan bangun iman saudara dengan mujizat. Saudara akan kecewa. Ada banyak kan orang Kristen yang kecewa. Kenapa? Dia harap mujizat-mujizat gak terjadi. Udahlah, dia bilang gini, gak ada gereja-gerejaan lagi, gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada Yesus lagi. Karena kamu salah. Kamu bangun iman kamu di atas mujizat. Saya tuh kadang-kadang bingung orang Kristen yang ke gereja. Saya pulang gereja bawa plastik. Kalau saya kan nanti bawa tas itu jangan curiga ya. Terus saya bawa di situ dikasih sama Pak Gideon, itu, ya kan. Tapi ada anak Tuhan tuh pulang bawa peminyak urapan, bawa hosti perjamuan, bawa segala. Saya tanya buat apa Pak? Jaga-jaga di rumah. Loh kok jaga-jaga di rumah buat apa? Saya nggak anti dengan semua itu. Tapi ayo saudaraku, saudara jadikan hostinya apa? Minyak urapan jadi berhala yang saudara pikir akan mendatangkan mujizat, dan itulah kata saudara. Oh enggak dong. Kecewa kita akhirnya nanti, betul nggak saudara? Sampai akhirnya God disiram minyak urapan supaya nggak banjir. Enggak, itu selokannya aja mampet. Dibersihin aja, suruh kali-kali dikeruk gitu aja. Itulah yang sebenarnya, karena orang Kristen ini kurang pemahaman. Mujizat bukan dasar dan tujuan iman itu. Mujizat adalah fasilitas. Katakan fasilitas. Kalau fasilitas itu alat bantu aja. Sesuatu yang disiapkan supaya saudara bisa sampai tujuan. Yang kedua, ya suruh tunggu aja lagi WL-nya ada kelamaan di sana, saudara nyanyi. Dulu pernah jadi WL saya Pak, stres kalau pendetanya belum datang. Aduh ini lagu udah habis, pendeta belum datang. Ya kita agak kerjain sedikit WL di sana ya. Nyanyinya lebih lama, udah worship, udah bahasa roh, udah segala macam, bahasa roh juga stoknya udah habis. Dia bingung apa lagi. Yang kedua, paradigma mujizat adalah. Ini saya mau nanya sebelum masuk ke paradigma yang kedua. Saudara serius gak mau ngalami mujizat? Dua orang ya yang mau itu. Berarti kebanyakan gak mau, udah saya pulang nih. Saudara mau gak ngalami mujizat? Serius, mau? Gak mau aja atau mau banget? Saudara kayak mulut mau tapi wajah enggak gitu, kayak gitu. So kasih wajah yang mau dong gitu sama saya gitu. Saudara mau ngalami mujizat? Ini kalau mau saya terusin Pak. Saudara mau ya? Saudara mau ngalami mujizat yang mana, yang tipis-tipis atau yang gede? Luar biasa ya. Oke, boleh saya kasih tahu nggak? Boleh. Saudara mau mujizat kan? Apa bahan dasarnya mujizat? Iya, mau mujizat kan? Bisa nanya makanya, saudara mau mujizat kan? Bahan dasarnya mujizat sama saudara. Iman, taat, oke. Tapi baca ulang Alkitab saudara, tidak pernah ada mujizat yang terjadi tanpa masalah, tanpa krisis. Berarti bahan dasar mujizat salah satunya adalah masalah. Mesti ada masalah dulu. Bagaimana caranya saudara? Saudara, haleluya, saya ngalami mujizat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa dahsyat Tuhan kita. Saya ngalami mujizat kesembuhan. Oh Bapak sakit? Enggak, saya sehat-sehat saja. Kan disuruh, ini ada yang gesek di otak yang satu. Ya nggak mungkin dong saudara ngalami mujizat kesembuhan terus saudara nggak sakit. Mau mujizat? Mulai amin ya lemah. Amin. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang nggak fair. Kita mau mujizat ya kita nggak mau masalah. Saudara mau lihat mujizat? Baca ulang Alkitab. Kapan mujizat terjadi? Ketika ada masalah. Ketika ada krisis. Nah tadi kan saya nanya saudara mau yang tipis-tipis, mujizat apa yang gede?
Ini kan saudara tuh lucu ya. Ada kabar baik buat saudara, ada kabar. Mau dengar kabar baiknya? Semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Tanya sebelahnya, lu mau yang mana? Yang kecil atau yang gede? Amin. Enggak, saya ngasih tahu gini supaya saudara tuh ketika sudah dapat masalah, saudara nggak gentar, saudara nggak lari dari masalah saudara nggak kabur, saudara nggak ngumpet, saudara nggak sembunyi, saudara nggak tengking itu masalah. Kenapa? Karena saudara tahu ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, krisis datang, itu adalah peluang untuk saudara melihat mujizat Tuhan. Loh, saya mau nanya nih, kapan Tuhan belah laut merah? Itu spektakuler kan? Kapan Tuhan belah laut merah? Kapan, Pak? Waktu bangsa Israel jalan, ketemu laut. Betul? Enggak sepenuhnya betul. Dikejar oleh Itu Tuhan belah laut. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketemu laut, betul. Tapi di belakang ada tentara Mesir yang ngejar. Kan Firaun sadar, kenapa dilepas ya mereka ini? Kejar mereka, Allah. Seluruh perlengkapan perang tentara Mesir itu dikerahkan untuk mengejar bangsa Israel dan membunuh mereka di padang gurun. Tambah lama tambah dekat, Pak. Tambah lama tambah dekat, ini masuk di depan laut. Makanya Tuhan belah, nggak ada jalan lagi. Kenapa? Depan laut kalau melangkah tenggelam, kalau balik mati, Pak. Udah nggak ada jalan lagi. Makanya Tuhan belah laut. Kalau tentara Mesir nggak ngejar, sorry, ini menurut tafsiran saya. Kalau tentara Mesir nggak ngejar, Tuhan nggak akan belah itu laut. Paling Musa kasih tahu bangsaku salah jalan, putar. Masih begitu. Saudara-saudara, mohon maaf, ini Google Map agak ngaco hari ini. Kita salah jalan, kita putar balik pasti. Nggak perlu Tuhan belah laut. Orang nggak ada yang ngejar kok, betul Mas? Kenapa Tuhan belah laut? Karena ada yang ngejar di belakang. Tambah lama, tambah dekat, tambah lama, tambah mepet. Orang Israel, Musa, gila lu lagi kalau orang sekarang. Musa lu gila, lu mau bawa kita ke sini, lu mau matiin kita di sini kan gitu. Apa yang jerit-jerit, mereka udah ketakutan. Makin lama makin kritis, makin lama makin kritis. Di saat mereka pikir udah gak ada harapan, Tuhan belah laut. Kapan Tuhan belah laut? ancaman kematian. Waktu situasi bangsa Israel semakin kritis. Mau ngalamin mujizat? Doa ini udah mulai gak ada. Amin. Mau ngalamin mujizat? Amin. Tapi jangan menyerah. Saya nggak ngajak saudara cari masalah. Gue mau mujizat, gue cari masalah, enggak ya. Masalah itu nggak usah dicari sebenarnya. Dia akan datang dengan sendirinya dan bahkan kadang nggak sendiri. Dia datang dengan teman-temannya. Jadi nggak usah dicari itu masalah. Tapi yang saya mau beritahu ketika saudara menghadapi masalah, satu hal, itu peluang untuk saudara melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Makanya saudara mesti ngerti hari ini kenapa Tuhan izinkan masalah datang, kenapa Tuhan izinkan krisis datang. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasa dan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Hari ini saudara yang datang dengan masalah, lihat wajah sebelah kanan, wajah bermasalah. Ada saudara. Apapun masalah saudara, saudara harus yakin hari ini. Pulang dari ruangan ini, ayo bangkit mental saudara. Jangan lari dari masalah saudara. Hadapi semua. Karena ada Tuhan yang akan membuka jalan di hadapan. Ada Tuhan yang bisa bikin mujizat. Yang terakhir tadi saya bilang berapa? 3 ya? Yang terakhir, yang terakhir selalu memberi penghiburan kepada saudara. Paradigma mujizat yang ketiga. Mujizat itu datang tidak dengan satu wajah. Mujizat itu punya 2 wajah. Katakan sama-sama 2 wajah. Wajah yang pertama adalah Tuhan bisa lakukan mujizat dengan cara yang spektakuler dan sensasional. Dia belah laut. Dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Wah, dilipat gandakan sama Tuhan. Ada sisanya nggak? Ada. Berapa sisanya? 12 waktu. 12 batu, 5.000 laki-laki, belum anak-anak dan istrinya, belum. Kalau dicatat istri anak-anak itu asumsi kita 15 ribuan lah. Nah, 15.000 orang makan hanya dari 5 roti, 2 ekor ikan. Mereka makannya cicip-cicip atau sampai kenyang?
bungkus sampai kenyang. Kalau kita bilang nggak ada cicip-cicip di situ, nggak ada ayatnya. Yesus berkata, sorry ya saudara, ini karena kita kurang persiapan nih. Mendadak nih, sorry ya saudara. Tolong ya ingat-ingat saya teman sebelah ya. Ya seadanya tuh ganjel-ganjel aja lah ya. Nggak ada ayatnya begitu. Makan sepuasnya, all you can eat. Sampai puas, sampai kenyang. Ada sisa? Berapa sisanya? 12 bakul, Pak. Kenapa ada sisa? Kenapa? Bungkus. Karena terjadinya di Israel. Karena kalau terjadi di Manado, tidak ada sisa. Orang Manado itu, dia udah makan bungkus juga. Bungkus. Siapa orang Manado di sini? Oke, ya. Saya sudah menyaksikan dengan mata kaki saya sendiri. Mata kepala saya sendiri. Dulu saya pikir ini job untuk mendeskripsi orang Manado, ternyata tidak. Saya kesana menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ini tasnya tante-tante di Manado. Biar kata mereknya Louis Vuitton, helm di dalamnya itu plastik. Udah dikemas kecil-kecil. Kalau pesta tinggal dikeluarkan gitu, Pak. Makanya kenapa mujizat 5 roti 2 ekor karena ada sisanya kenapa? Terjadi di Israel. Kalau terjadi di Manado, tidak ada sisa. Kadang-kadang Tuhan tuh bikin mujizat dengan kayak begitu, berlipat ganda, berlimpah, dahsyat. Tapi ada saatnya mujizat tidak datang dengan cara seperti itu. Mujizat datang dengan hal yang sebenarnya kecil, hal yang kelihatan sedikit. Pernah baca kisah tentang janda di Safat? Di tengah kekeringan yang melanda 3,5 tahun nggak pernah turun hujan, terjadi kekeringan dan kelaparan, krisis pangan terjadi di Israel. Janda ini cuma punya segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Hari itu dia mau masak terakhir buat anaknya dan dia. Besok mati pelan-pelan, Pak. Udah nggak punya apa-apa lagi. Datang pendeta Elia, bukan saya ya, pendeta Elia yang di Alkitab. Lapar juga, minta makan sama janda ini. Nah kalau saudara jadi janda ini, ada pendeta minta makan, anak saudara juga perlu makan. Yang saudara punya cuma segenggam. Ini habis ini saudara mau masak nih jadi roti makan terakhir. Saudara kasih nggak buat pendeta? Mikir. Udah gitu kurang asem lagi di pendeta. Pendeta bilang gini, Bu, bisa nggak kasih saya dulu? Anak ibu tanya, kan kelewatan pendeta. Dia mikir. Terus pendeta ini bilang, si Elia Nabi dulu bilang gini, Ibu percaya gak? Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak di botolmu tidak akan pernah habis. Janda ke dapur sambil mikir, dia bikin. Begitu dia bawa ke Elia, dia kasih, pasti hatinya teriris, anak gua makan apa? Tapi Elia bilang, sekarang balik, bikin buat kamu dan anak kamu. Dia ke dapur, dia tahu udah habis tadi. Udah, dia tahu orang cuma tinggal segenggam, dia tahu itu roti terakhir yang dia mau bikin. Begitu dia ke dapur, dia buka tempayan, ada lagi Pak segenggam. Dia bikin, dia kasih makan buat anak, dia balik ke dapur, ke tempayan itu, dia buka, ada lagi Pak segenggam. Tuhan gak kasih langsung satu tempayan, satu lumbung, Tuhan gak langsung kasih 10 karung, enggak. Segenggam demi segenggam. Tepung itu gak pernah habis, minyak itu gak pernah habis, Pak. Dan Tuhan pelihara janda itu selama musim kekeringan itu, saudara. Segenggam demi segenggam. Pertanyaannya, itu mujizat nggak? Itu mujizat nggak? Kalau kita maunya mujizatnya berapa? Langsung dong 20 karung Pak, biar aman Pak. Ya kita maunya gitu 20 karung langsung Tuhan kasih. Enggak, janda itu dipelihara Tuhan segenggam demi segenggam. Pernah ngalami nggak dalam hidup? Begitu lihat rekening, ya ampun. Pernah saya Pak. Kas gereja 11.000. Mau sewa hotel, operasional gereja, 11.000. Saya pikir saya salah 11 juta kali. Oh enggak, ternyata 11.000 betul. Tapi Tuhan pelihara, ada aja. Tuhan nggak kasih langsung 10 miliar, enggak. Tapi Tuhan pelihara day by day. Pertanyaan saya, itu mujizat? Mujizat kadang-kadang tidak datang dengan kelimpahan. Mujizat kadang-kadang datang dengan segenggam demi segenggam. Tuhan bisa teduhkan badai hidupmu?
Yes. Tapi ada saatnya Tuhan nggak teguhkan badai. Dia kasih saudara hikmat dan kekuatan untuk menerobosi badai. Badainya nggak selesai, tapi saudara bisa lewati. Ada saatnya Tuhan nggak memindahkan gunung masalahmu ke laut, enggak. Tapi Tuhan kasih kamu kekuatan kakimu untuk mendaki gunung. Itu mujizat juga. Amin. Hari ini datang dalam kehidupan saudara. Alami dia, alami Tuhan. Amin. Apapun masalahmu hari ini, percayalah Dia Tuhan yang tetap mengerjakan mujizat. Selamat mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Baik mujizat yang kelimpahan maupun mujizat yang segagam demi segagam. Baik mujizat yang meneduhkan badai hidupmu maupun mujizat yang memberi kau kekuatan untuk menerobosi badai hidup. Baik mujizat yang memindahkan masalah, gunung masalah, maupun mujizat yang mungkin tidak memindahkan gunung